Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sini aja. Lebih Iya, silahkan video udah kebagi, Kiki. Oke. Mulai ya, Vi? Ya. Halo. Nah, apa ntar kalau ada Oke, baik. Webinar malam ini akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung ya di Mata Garuda Webinar Series malam ini. Topik diskusi kita adalah bangunan pantai untuk melindungi Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh salah satu awardee LPDP PK atau Batch 17, yaitu Julfiksan Ahmad Mukti ST MSc. Oke, malam ini saya akan menjadi moderator sesi. Perkenalkan, nama saya Rizky Mega Kusuma Putri. Saya salah satu awardee LPDP PK 13. Teman-teman di sini boleh panggil saya dengan sapaan Rizky. Untuk teman-teman malam ini saya akan ditemani oleh dua orang moderator lokal, yaitu dari ITB. Mari kita sapa. Halo Geraldi dan teman-teman. Halo, kalian siap ya webinar kali ini ya? siap. Oke, Geraldi dan teman-teman ini dan teman-teman di keluarga mahasiswa Teknik Kelautan ITB, keluarga mahasiswa Teknik Kelautan ITB ya semuanya ya. Oke, dan satu lagi ada moderator lokal dari ITS. Halo Irfan dan teman-teman di ITS. Halo. Udah. Halo Irfan. Speakernya nggak nyala. Oke, nanti mulai gabung ya Irfan dan teman-teman di ITS ya untuk webinar kali ini. Seperti semuanya sekarang berkumpul di acara ini, webinar ini adalah salah satu sarana diskusi dan transfer atau sharing knowledge yang diselenggarakan oleh organisasi alumni penerima beasiswa LPDP, yaitu Mata Garuda. Jadi apabila teman-teman nantinya punya ide atau topik atau mau jadi pembicara dalam sesi-sesi webinar selanjutnya, bisa kontak langsung ke Mata Garuda di matagaruda.org atau melalui salah satu delegasi Mata Garuda yang ada di sini, yaitu Mbak Via. Halo Mbak Via, sebagai PIC kita. Halo, kalau ada yang mau jadi speaker selanjutnya bisa langsung kontak saya via di via.m@matagaruda.org. Oke, kembali ke Mbak Kiki. Terima kasih. Sebelum memulai sesi presentasi, saya akan menampilkan profil pembicara webinar kali ini. Ya, pembicara webinar kali ini adalah Saudara Julfiksan Ahmad Mukti. Beliau adalah salah satu awardee LPDP Batch atau PK ke-17. Beliau adalah alumni dari Teknik Kelautan ITB angkatan 2009 dan kemudian melanjutkan master di jurusan Engineering in the Coastal Environment di University of Southampton UK tahun 2014. Kemudian sekarang beliau sedang bekerja di PT Dina Maritama Konsultan Rekayasa
sebagai engineer dan sekaligus sebagai faculty assistant di program Teknik Kelautan ITB. Beliau juga sedang mengerjakan beberapa riset, di antaranya identifikasi pentingnya data gelombang spesifik lokasi, peran pemeliharaan dalam konservasi daerah irigasi rawa, studi penurunan tanah di Pantai Mutiara di Jakarta Utara, dan analisis sensitivitas peramalan pasang surut, yang mana semua risetnya ini banyak kaitannya atau erat kaitannya dengan topik webinar kita malam hari ini ya. Langsung saja, sesi akan dilanjutkan untuk presentasi dari pembicara kita. Sesi akan saya serahkan ke pembicara kita. Silahkan, Saudara Julfiksan. Udah ngomong. Saya kedengeran nggak ya? Jelas? Kedengeran, oke. Oh. Slide-nya sudah muncul, Jul? Sudah. Bentar ya. Silahkan. Udah ya? Oke. Ya, silakan Jul. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Mata Garuda, lalu moderator dan teman-teman dari TES serta kawan-kawan dari KMKL ITB yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih atas kehadirannya di acara webinar series Mata Garuda ini. Saya kebetulan diamanahkan untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Bangunan Pantai untuk Melindungi Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Barangkali kalau untuk teman-teman yang di teknik kelautan sudah cukup sering mendengar tentang ini ya, sedang lagi ramai-ramai dibahas, nggak cuma di kalangan engineer, namun juga di media massa. Nah, kalau gitu langsung saya mulai aja ya. Oke, jadi pertama itu saya akan bahas sedikit tentang pantai serta lingkungannya gitu. Jadi apa itu pantai, apa itu aspek apa saja yang mempengaruhi pantai, baik dari lingkungan alami maupun lingkungan sosial. Lalu kita akan masuk ke study case dalam bentuk masalah daerah pantai di ibu kota. Ibu kota Republik Indonesia itu DKI Jakarta. Lalu kita akan bahas sedikit tentang master plan NCICD, yaitu setelah satu master plan diajukan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan di pesisir DKI Jakarta. Lalu yang bagian terakhir saya akan bahas sedikit tentang tantangan pelaksanaan dan rencana desain tanggul. Jadi salah satu bagian dari NCICD adalah tanggul. Nah, kita akan bahas tentang itu pada bagian akhir dari paparan kali ini. Untuk teman-teman di sini sudah ada pernah dapat materi atau mungkin dari dosennya gitu, sudah pernah dengar tentang NCICD gitu? Sudah ya? Kalau dari KMKL sudah, kalau dari TS gimana? Halo? Jauhan ya? Oh, mikrofon nggak nyampe mungkin.
Ya saya yakin juga sudah sih ya pasti, terutama untuk jurusan-jurusan yang terkait dengan lingkungan pantai atau teknik sipil, teknik kelautan yang kaitannya dengan konstruksi yang di daerah pantai. Oke, kita langsung masuk saya ke materinya. Belum ya. Jadi bagian pertama yang saya akan bahas itu tentang pantai serta lingkungannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sebentar. Ya, maaf ya sebentar ada kendala teknis sedikit. Nah, sudah ganti. Oke, lanjut ke halaman pertama. Jadi pertama kita harus definisikan dulu apa itu yang disebut dengan pantai dan daerah pantai. Ini saya ngambil dari Permen PU PR nomor 7 tahun 2015. Jadi kalau pantai itu daerah pertemuan antara laut dan darat yang diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi di bawah sini, ya ada yang garis merah itu adalah daerah itu adalah pantainya. Sedangkan kalau daerah pantai itu kita bicara tentang konteks yang lebih luas, yaitu nggak cuma daerah yang dipengaruhi pasang surut, namun lebih luas ke daerah di belakangnya, misalnya ke hinterlandnya, ke perumahan di belakang situ untuk pelabuhan, perdagangan, pemukiman masyarakat, permasyarakatan dan sebagainya. Lalu kenapa pantai itu kok kita pada rame-rame pergi ke pantai gitu loh? Kita rame-rame tinggal di pantai. Nah, ternyata berdasarkan riset, salah satu riset itu, 40% populasi dunia itu hidup di daerah 100 km dari pantai. Jadi ramai sekali. Dan kita bisa lihat juga ya, kalau dari kota-kota besar, baik di Indonesia maupun di dunia, itu sebagian besar terletak di pantai kan. Ya, kalau di Indonesia ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang, dan sebagainya. Dan pantai itu juga daerah yang strategis, karena di situ terdapat perdagangan, karena ada kapal, lalu ada perikanan, dan sebagai macam aktivitas lainnya yang memanfaatkan laut sebagai fitur utama dalam perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya tersebut. Lalu dalam Permen PU juga diatur tentang pengamanan pantai, karena begitu besar benefit dari pantai itu tersebut, maka diatur juga dalam Permen PU. Jadi pengamanan itu dimaksudkan terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, yaitu dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi, ROB. ROB itu banjir dari laut, erosi serta abrasi. Lalu di sana ada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai serta dari pendangkal muara sungai. Nah, pantai itu sendiri berbeda dengan daratan dari segi dinamikanya atau prosesnya. Dimana kalau proses pada pantai mungkin teman-teman juga sudah tahu dari kuliah ya. Proses pada pantai itu terutama oleh gelombang ya, berakibatkan akresi, abrasi, dan erosi. Akresi di sini walaupun sekilas tidak merusakkan, dia menambah gitu sedimennya. Tapi kan kalau terjadi di muara sungai, maka itu jadi pendangkalan dan jadi masalah. Lalu selain karena proses alam, kerusakan pantai juga bisa diakibatkan oleh kegiatan manusia atau bencana alam. Jadi yang di luar yang natural pun kerusakan pantai masih bisa terjadi. Nah, di Indonesia sendiri kerusakan pantai itu walaupun agak jarang ya diekspos oleh media, itu merupakan hal yang sebenarnya cukup umum terjadi. Misalnya di sini di Karawang dapat kita lihat di sini kerusakan pantainya terus gitu, pengaruh karena di sini merusak jalan. Kalau di luar negeri lebih banyak lagi maka itu akan lebih berbahaya lagi. Lalu kita lanjut lagi. Nah, tadi kan kalau di bagian yang pelindungan pantai itu kita melindunginya nggak cuma dari kerusakan pantai akibat akresi, abrasi, erosi, tapi juga karena banjir seperti rob. Nah,
ROP ini kalau teman-teman lihat berita bulan Juni lalu itu sempat terjadi di 24 Februari. Itu efeknya cukup ini masih sama tepatnya. Nah, ini juga sama. Jadi ROP itu juga bisa mengakibatkan kerusakan di pada pantai. Lalu ini nggak cuma di Jawa juga ya kalau kerusakannya, tapi juga di Bali. Nah, di Bali, kalau di Bali pasti risknya lebih besar lagi karena daerah itu sebagian besar merupakan daerah wisata. Nah, kita lihat ya pantai rusak. Nah, sekarang kita mengerucut ke daerah ibu kota. Kalau kita lihat di sini sudah pemandangan yang cukup umum ya, kalau di Jakarta sekitar 5 tahun sekali itu pasti kan berita banjir gitu. Gimana, tapi masyarakat seperti sudah tidak bisa komplain lagi karena memang sudah setiap sekitar 5 tahunan pasti ada banjir besar gitu di Jakarta. Walaupun ya belakangan ini bisa dibilang kalau saluran-saluran itu sendiri kalau saya lihat sebagai warga Jakarta sudah sering dikeruk, sudah cukup bersih. Namun tantangannya sekarang nggak cuma cukup sungai yang bersih. Kenapa? Karena sejak November 2007 itu Jakarta diterjang oleh namanya ROP, jadi banjir dari laut akibat muka air laut yang lebih tinggi dari tanggul. Nah, permasalahannya sebenarnya apa yang menyebabkan muka air laut itu lebih tinggi dari tanggul? Apakah tanggulnya kurang besar? Apakah naik secara drastis? Connect lagi ya udah. Oke. Sorry ada gangguan sedikit tadi. Oke, sebentar. Ya, saya mohon maaf banyak gangguan teknis. Silakan Jul. Take over the center. Bentar ya. Lagi. Atau gini aja deh. Kira-kira ntar bisa tolong ganti slide take over Expo Center, pencet coba. Nah, sip. Ntar saya take over lagi. Nah, oke. Sip, udah kembali. Jadi kalau berdasarkan master plan SCICD tersebut, ternyata salah satu
penyebab terbesar penurunan tanah itu adalah besar beban pada tanah. Jadi akibat ada pembangunan sebagainya, gedung-gedung tinggi. Lalu ada pemompaan air. Jadi pompa air tiap perumahan itu kan punya pompa air tuh, biasanya pakai toren itu pompa air dari bawah sehingga menyebabkan kandungan air itu menurun dan tanahnya pun semakin turun. Lalu kita lihat berikutnya. Jadi nggak cuma masalah penurunan tanah, tapi juga tanggulnya sendiri. Kalau kita lihat ya bisa kita evaluasi kalau tanggulnya itu sendiri saya bisa dibilang tidak baik kondisinya untuk saat ini. Kalau lihat nih pada gambar sebelah kiri, ini tanggul di daerah Pluit. Nah, tanggul Pluit ini kalau bisa kita lihat di sini terjadi cracking, lalu ada bagian hitam di bawah ini menandakan kalau airnya itu bocor dalam satu waktu gitu. Lalu secara konstruksi juga di sini tanggul-tanggul Jakarta itu bisa dibilang kurang kuat karena dia pakai turap. Kalau teman-teman tahu turap sheet pile, tapi sheet pile itu terbuat dari beton. Nah itu sangat mudah cracking gitu. Jadi kekuatannya pun bisa dibilang tidak sebagus sheet pile baja. Oke, lanjut. Nah, ini kita melihat salah satu contoh kasus yang baru terjadi bulan Juni lalu, saya tanggal 6, itu sempat heboh juga di media. Ini di Pantai Mutiara ya, di daerah ini sini Pluit di bawah, lalu yang kotak kuning ini Pantai Mutiara. Jadi Pantai Mutiara itu sempat terendam air dari laut. Itu hampir memenuhi seluruh blok. Yang bagian U ini saya kira nggak full, tapi sebagian besar sudah terendam karena di bagian utaranya agak sedikit lebih tinggi dibanding bagian lainnya. Tapi di sini terendam akibat jebolnya salah satu tanggul. Nah, kalau kita lihat di sini ini kondisi tanggul sebelum jebol. Bisa kelihatan nggak kapalnya, lalu airnya, lalu temboknya. Itu kan sangat-sangat tipis ya. Jadi ini dalam kondisi pasang tinggi gitu. Di antara tembok itu dengan air paling cuma beda 5-10 cm aja. Yang itu bisa dibayangkan ya apa yang terjadi kalau sampai bisa jebol. Nah, memang kalau jebol itu efeknya bakal sangat-sangat destruktif. Jadi waktu itu sempat jebol malam-malam. Malam itu kalau dilihat dari grafik pasang surutnya dia mencapai titik tertinggi. Nah ini kondisinya waktu saat jebol dan airnya pun masuk semua ke sini. Untuk sementara waktu itu ditutup oleh karung-karung pasir. Nah ini waktu saya survei ke sana, karung pasir sudah ditutup oleh terpal. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada garis kuning ini garis air. Jadi kalau kita mau mengamati elevasi air di satu tempat ini paling tinggi sampai seberapa sih? Nah, itu tinggal lihat garis airnya aja di tembok-tembok. Biasanya itu sangat bisa menggambarkan seberapa tinggi airnya di sana. Ya paling cuma menyisakan tinggal 10 sentian gitu. Nah, yang jadi masalah belum, maaf. Jadi ini waktu saat terjadinya jebol tanggul, di berita itu dibilang jam 20. Kalau lihat di sini kan grafik pasang surut jam 20 dia baru mau tinggi. Ditambah lagi saat itu lagi ada anomali pasang surut, jadi lebih tinggi lagi. Sehingga gaya hidrostatisnya, jadi gaya tekanan airnya itu lebih tinggi lagi. Dan menyebabkan gaya yang besar pada tanggul. Nah, ilustrasi seperti ini. Yang menjadi masalah adalah tanggulnya sendiri bisa dibilang tidak kuat ya. Jadi dia cuma tembok aja, tapi dia menahan air laut. Bisa dibayangkan seberapa besar gayanya dan cuma seberapa kekuatan temboknya itu sendiri. Jadi yang hancur tuh diperkirakan adalah bawahnya. Jadi kayak tercoak gitu, bawahnya terjatuh, lalu airnya pun masuk. Sementara causeway itu jalannya itu sudah lebih rendah dibanding elevasi muka air laut. Lalu dilanjutkan ke daerah Pluit. Ini juga dalam hari yang sama, cuma tidak terlalu terekspos berita karena ya di sana bukan pemukiman elit lah bisa dibilang. Ya mohon maaf. Jadi, nah waktu itu di hari yang sama juga terjadi
air masuk ke daerah daratan. Ini karena elevasi muka air sedang tinggi, lalu terjadi anomali pasang surut, dan terlihat di sini di tembok-temboknya air tuh masuk lewat tembok. Jadi memang cracking itu menyebabkan air bisa nembus ke daerah daratan. Nah, ini setelah kejadian tersebut, bisa dilihat sini ada karung-karung pasir untuk mencegah air masuk kembali. Dan waktu saya ke sana tuh dapat dilihat kalau tanggulnya itu tidak rata. Jadi elevasinya itu bisa naik, bisa turun, jadi tidak ada yang tinggi, ada yang agak rendah. Jadi yang bagian rendah itu di tempat titik-titik di mana air masuk dari lautan ke daratan. Nah, melihat segala permasalahan di ibu kota terkait dengan ROP dari pihak Belanda, waktu itu perusahaan adalah Withaven-Bosch, Delta Res, saya lupa ada satu lagi, dia mengusulkan yang namanya NCICD. Jadi NCICD itu adalah kependekan dari National Capital Integrated Coastal Development, atau dalam bahasa Indonesia itu PTPIN, pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara. Nah, kalau dalam master plan disebutkan bahwa tujuan utama master plan NCICD ini adalah untuk memberi pelindungan jangka panjang untuk Jakarta dari banjir dan sungai air laut, sekaligus memfasilitasi pengembangan sosioekonomi Jakarta. Itu master plan NCICD. Lalu pada tahap A ini tujuan NCICD adalah meningkatkan perlindungan pantai yang ada saat ini, yang merupakan upaya dengan prioritas tinggi. Nah, upayanya itu apa aja? Jadi ini sedikit meluruskan, mungkin beberapa teman-teman menganggap, oh NCICD hanya tanggul kah? Nah, nyata enggak. Di sini ada memperlambat penurunan muka air tanah, jadi penurunan muka tanah yang saya sebutkan barusan karena pemompaan dan banyaknya bangunan berdiri di sana. Lalu memperkuat dan mempertinggi tanggul yang sudah ada. Lalu peningkatan sistem drainase perkotaan. Lalu mencegah air sungai di hulu memasuki daerah Jakarta. Nah, percepatan sanitasi air juga masuk dalam fase A. Jadi kalau ada rapat, biasanya sih di Bappenas itu nggak cuma ada bagian dari balai sungai, tapi juga ada dari Dinas Tata Air, dari penyihatan lingkungan, dan sebagainya. Jadi nggak cuma masalah teknik sipil ya, nggak cuma masalah konstruksi tanggul. Nah, dulunya itu namanya JCDS, Jakarta Coastal Defense Strategy, lalu dikembangkan jadi NCICD. Nah, NCICD sendiri itu ada 3 tahap. Jadi yang A itu dia membuat tanggul di sepanjang pesisir DKI Jakarta. Tapi ini cuma konsepnya, dalam perjalanannya ini nggak menutup pas di muara. Jadi ada beberapa bagian yang masuk ke sungai. Nanti saya perlihatkan. Lalu bagian B itu menutup Teluk Jakarta di bagian barat, di mana direncanakan ada pulau reklamasi yang tujuannya untuk komersial dan pemukiman. Lalu yang C itu menutup Teluk Jakarta di bagian di mana terdapat reklamasi yang tujuannya untuk pelabuhan, untuk keperluan pelabuhan. Di sini bisa dilihat ya, antara B sama C itu ada celah. Nah, itu buat Tanjung Priok. Jadi Tanjung Priok tidak dimatikan ya di sana. Nah, ini kenapa tanggul tutup? Nah, tanggul tutup itu menurut konsep yang diajukan dari Belanda. Jadi rencananya itu air di belakang tembok B dan C itu akan diturunkan sehingga air bisa mengalir secara natural dari hulu ke hilir, dan sini depan jadi kolam retensi atau kolam penampungan hujan. Nah, untuk sekarang itu sebenarnya tahap B, C itu masih dalam diskusi lanjut, sementara tahap A itu sudah mulai jalan, salah satunya di Kalibaru. Nah, tahap A itu dalam pengembangannya berubah aja seperti ini. Jadi dia nggak menutup pas semuanya di
muara sungai. Kelihatan nggak ya? Ada garis-garis yang ada yang mencolok ke daerah darat. Ya, mengapa kita tidak menutup langsung di muara? Itu tujuannya adalah untuk membuat sungai tersebut masih berfungsi sebagai long storage. Jadi pompanya itu kalau tutup di muara semua, pompa itu bakal sangat bekerja keras. Sementara kalau ditutupnya di agak ke hilir, maka pompanya bisa dibagi. Jadi nggak perlu pompa yang sangat besar di ujung gitu. Nah, kita bisa lihat ya di sini dari daerah Tangerang, terus lanjut sampai, nah kalau bisa kita lihat di sini Pantai Mutiara tidak ditutup. Sebentar. Nah, ada laser pointer. Kita lihat di sini Pantai Mutiara itu ditutup. Ini karena usulan kita tidak mencoba untuk menutup daerah privat. Namun kalau ada diskusi lanjut dengan pihak Pantai Mutiara, tentu trase ini bisa berubah. Trase ini masih dinamis ya. Sejauh ini panjangnya kurang lebih sekitar 120 km, namun masih bisa berubah dalam perkembangan, terutama diakibatkan perubahan itu diakibatkan kalau ada diskusi dengan pihak pemilik pantai swasta, misalnya Pantai Mutiara atau Jaya Ancol. Nah, Jaya Ancol pun sebenarnya dilewati oleh tanggul, tapi tanggulnya pun khusus, nanti kita akan lihat di bagian berbagai jenis konstruksi tanggul. Nah, kita masuk ke bagian tantangan pelaksanaan dan rencana desain tanggulnya. Nah, ini contohnya di Muara Karang ya. Nah, Muara Karang ini kalau kita lihat di sana kanan kiri masih luas banget. Jadi kalau mau dibikin tanggul pun nggak ada masalah gitu kan. Masih banyak space di kanan sini, kanan kiri. Kecuali di bagian agak ke hilir karena di sana ada silo, ada daerah industri di depannya. Lalu kita geser ke Muara Kamal. Nah, Muara Kamal ini cukup seru nih. Jadi di kanan kiri sungainya itu, di bagian baratnya saja itu ada perumahan penduduk dan TPI, tempat pelelangan ikan. Nah, kalau kita bangun tanggul di sana serta-merta, tentu banyak sekali yang harus direlokasi. Nah, itu menjadi pemikiran kita, bagaimana caranya membuat tanggul tanpa harus banyak merelokasi. Dan lalu berikutnya, nah ini di Kalibaru. Di Kalibaru ini banyak sekali nelayan. Kalau kita lihat di sini ya, ada kapal-kapal kecil yang lagi merapat. Nah, ini tentu kalau kita membuat tanggul begitu saja, tentu banyak nelayan-nelayan yang tidak bisa mengakses ke darat lagi, akhirnya tidak bisa menangkap ikan lagi. Nah, itu menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan konstruksi tanggul. Kalau Ancol beda lagi. Nah, kali ini di Ancol itu ada jalan tol dan ada juga daerah sini tuh ada bagian yang akan dikembangkan oleh Jaya Ancol. Jadi akan ada, saya kurang tahu persisnya apa, namun bisa kemungkinan itu adalah taman rekreasi. Nah, sekarang kita akan bahas berbagai jenis tanggul-tanggul yang diusulkan untuk NCICD. Nah, yang pertama itu adalah tanggul tanah. Tanggul tanah ini cocok di lahan yang masih luas dan jika kendaraan masih ingin untuk melewati tanggul tersebut, misalnya di Marunda seperti ini ya. Nah, kalau gambar 3D-nya seperti ini. Jadi kendaraan dengan mudah dapat mengakses tanggul tersebut ya, karena slope pun bisa dibuat sangat landai. Lalu ini tanggul turap. Tanggul turap ini ya salah satu tanggul yang paling unik dibanding semua jenis tanggul lain di NCICD tahap A ini. Jadi dia elevasi tanggul seperti seluruh tanggul lainnya, dia ke plus 4,8 di atas permukaan air laut rendah, LWS, Low Water Spring. Lalu di konstruksinya di sini ada gebalan rumput sebagai penutup, lalu ada clay, di bawahnya ada matras bambu supaya konsolidasi merata.
lalu ada pile cap. Nah, lalu di sini ada tiang beton yang dipancang sampai kira-kira -20 ini bervariasi ya di tiap lokasi. Di depannya ada blok-blok beton yang tujuannya adalah untuk mencegah scouring. Kalau teman-teman tahu, scouring itu pengikisan di bawah daerah tanggul yang bisa mengakibatkan berubahnya integritas struktur. Ini tampak 3D-nya ya, jadi ada tiang beton. Nah, gimana caranya tiang beton itu bisa kedap air? Nah, ternyata di tengah-tengah sini ada yang namanya tiang lebih kecil di sini. Yang kecil ini untuk fungsinya untuk membuat tanggul kedap air, dan dia dikaitkan kepada tiang beton seperti ini. Ini terlalu kecil, ada konektor bentuk C sebenarnya tengah-tengah sini. Lalu berikutnya, ini tanggul di tepi sungai sama persis kayak sebelumnya. Namun tanggul di sungai itu harus berbentuk seperti ini. Kenapa? Kalau bentuk kayak tanggul tanah tadi, dia ada slope kan dari atas ke bawah. Nah, itu bisa mengakibatkan berkurangnya area basah sungai. Sementara kita nggak boleh menyempitkan sungai karena pembuatan tanggul harus melebarkan. Lanjut. Lalu di sini ada tanggul jenis parapet. Jenis parapet ini jadi ada semacam kaisong ya, kalau tahu. Jadi kayak beton masif, lalu diisi dengan clay di atasnya. Di atasnya ini ada aspal, jadi bisa dilewatin oleh mobil. Bentuk 3D-nya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi ada beton, lalu di atas ada clay. Ini cocok buat daerah yang lahannya terbatas, misalnya kayak Sunda Kelapa. Nah, di mana di sana banyak perumahan. Nah, ini tanggul jenis double pile ya. Jadi dia mirip seperti yang turap, tapi bedanya dia punya tiang di kedua sisi. Dia lebih kuat dari yang model parapet, tapi lebih mahal. Walaupun dia bisa dibuat sampai 4,8. Ini juga tujuannya sama seperti parapet, yaitu untuk dibuat pada daerah-daerah dengan space terbatas. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih. Ini buat double pile yang di pinggir laut, karena ada blok betonnya. Lalu ada pile cap yang beton, pile cap yang beton, lalu di tengahnya diisi clay. Lalu di berikutnya adalah tanggul pasir. Nah, ini tanggul pasir bentuknya tidak seperti tanggul konsepnya. Jadi dia tetap di 4+4,8 di atas permukaan air laut rendah. Namun slope-nya dibikin sangat landai di kedua sisi. Lalu di sini pasir saja di sini ya. Tujuannya supaya tidak menghilangkan fungsi pantai Ancol itu sendiri ya. Ya bisa dibayangkan ya kalau di Ancol dibuatnya turap gitu kan. Jadi seperti langsung jurang. Nah, kalau bentuk 3D-nya kurang lebih seperti ini. Jadi terlihatnya seperti alami. Nah, bagaimana dengan yang kali baru itu? Nah, tanggul kita itu tidak kaku. Jadi kalau memang dibutuhkan akses, maka tanggul bisa dimodifikasi. Misalnya seperti ini, jadi ada jalan. Lalu di sini ada akses tangga, mungkin terlalu kecil di sini. Dan nelayan pun masih bisa melaut. Karena ada akses di sini jelas ya. Dan rencananya di daerah Kali Baru ini akan dibuat dermaga apung sehingga dapat menampung lebih banyak nelayan, dan nelayan pun tidak harus kerepotan saat menambahkan kapal karena adanya pasang surut. Jadi kalau dermaganya terapung, dia bisa mengikuti pasang surut. Nah, kalau dari saya segitu, saya menyimpulkan seperti ini. Jadi Jakarta itu tanahnya terus menurun. Lalu tanggul NCIC di tahap A ini bisa dibilang solusi mendesak ya untuk mencegah rob, karena tadi kan teman-teman sudah lihat beberapa lokasi itu sudah tinggal berapa senti di atas permukaan air laut tertinggi. Kalau dibiarkan begitu saja tentu banyak yang tenggelam. Lalu tahap NCIC di tahap A ini kuat dibandingkan lebih kuat dari tanggul existing, serta dapat beroperasi dengan optimal setidaknya sampai tahun 2030, dan tahun 2030 itu
setidaknya masih ada sisa freeboard 50 cm. Jadi masih ada space kosong 50 cm yang ya kalau agak dipaksakan itu bisa sampai 2040 atau 2050. Oke, saya kira sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Julfikar atas presentasinya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan teman-teman yang sedang nonton bareng di ITS maupun di ITB untuk memberi pertanyaan. Yang pertama mungkin saya akan mempersilahkan teman-teman di ITS, barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan untuk pembicara, silahkan. Jadi ini nanti ada 2 penanya ya, kira-kira dari ITS. Siapa yang mau tanya? Baik, silakan. Sebentar, Mbak. Baik. Silakan dimulai. Sebentar, Pak. Baik. Mungkin di ITB dulu, Mbak, kayak gimana, Mbak? Oke, baik. Nanti setelah ITB nanti ke teman-teman dari ITS ya, gabung lagi ya. Oke, saya beralih ke teman-teman dari ITB dulu kalau gitu. Halo Geraldi dan teman-teman. Barangkali ada pertanyaan yang disampaikan ke pembicara, silahkan. Sedekat ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Teguh Muhammad Nafis dari ITB. Mau nanya dong tadi dibilang yang masalah penurunan tanah Jakarta ya, katanya diakibatkan oleh kulit slide-nya. Oh, siap. Silakan, Jul barangkali bisa langsung dijawab. Nggak, mau lihat slide-nya dulu sebentar. Ya. Iya. Nah ini, tadi yang saya lihat di slide-nya tadi katanya lahan di Jakarta permasalahannya itu mengalami penurunan hingga 7,5 cm per tahun disebabkan oleh besarnya beban pada tanah serta pemompaan air ya. Nah sebenarnya ada nggak sih penelitian atau studi mengenai emang terkait penurunan tanah ini yang mengatakan bahwa besarnya beban penurunan diakibatkan oleh besarnya beban? Nah, sip. Langsung jawab. Oke. Ya, siapa tuh? Nafis. Oke, terima kasih Nafis. Jadi ya itu saya kira pertanyaan yang cukup bagus. Jadi memang kita itu dapat 7,5 cm itu memang dari datanya Master Plan CRCD yang dari Belanda. Dan itu saya kurang ingat siapa yang melakukan, seingat saya dari ITB. Jadi mereka minta peneliti dari lokal sini untuk melakukan penelitian terhadap penurunan elevasi muka tanah di Jakarta. Nah, kalau mana yang paling besar itu memang, dan persen-persenannya itu memang saya sejujurnya kurang tahu, dan waktu itu menerima data dari yang plan survey seperti itu, sehingga pada saat pembahasan di salah satunya waktu itu di Bappenas, jadi sedang diadakan penelitian tentang penurunan muka tanah lebih lanjut oleh Pusair. Itu belum selesai, masih ongoing. Namun dalam penelitian itu
waktu itu saya sempat ikut rapat yang progresnya. Paling besar itu memang dari beban dari atas tanah itu sendiri. Jadi waktu itu saya tidak disebutkan tentang pemompaan air. Nah, tapi nggak tahu ya, ini kan masih ongoing. Dan tanggul itu sendiri kira-kira bakal tidak ikut turun kalau dipancangnya setidaknya sampai 20-an meter lah, 20-an meter. Jadi kalau di bawah 20-an meter di bawah elevasi muka air, nah itu bisa dibilang hampir tidak berarti itu penurunan tanahnya. Begitu. Jadi masih emang itu pun banyak yang menanyakan, sehingga Pusair pun sedang melakukan penelitian lebih lanjut. Dan sejauh ini hasilnya adalah karena beban dari atas tanah itu sendiri. Nanti selain beban sama beban itu yang dari penelitian yang dibandingin persen-persennya itu, apakah cuma beban atau ada yang lain? Oh ya, kalau yang dari master plan kan salah satunya ada beban, ada air, cuma nggak ada persentasenya kan. Jadi mana yang lebih besar itu kita nggak tahu. Nah, tapi dari yang Pusair ini memang sejauh ini diketahui kalau penurunan itu paling besar dari bebannya. Beban bukan dari air. Tapi ya saya kurang tahu sekarang, masih ongoing. Saya juga pernah dengar katanya yang masalah penurunannya juga katanya karakteristik tanah di Jakarta tuh yang dulunya katanya berasal dari lumpur gitu, itu benar nggak? Oh, itu kalau sejujurnya saya kurang tahu. Tapi kalau dia lumpur pasti masih bisa terkonsolidasi lagi kan berarti ya. Nah, ya bisa jadi benar, tapi saya kurang tahu kalau soal itunya. Ya, terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman di ITB ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain dari ITB? Halo, Kiraldi dan teman-teman. Ada yang mau tanya lagi, Kak? Oh iya, diusahakan untuk penanyanya di depan ya, di depan, dan suaranya lebih keras lagi ya, sehingga bisa didengar oleh audiens yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, manusia juga. Saya Muhammad Haikal dari Teknik Lautan ITB. Mau nanya masalah NCSD ini. Jadi kan seperti kata tadi bahwa permasalahan utama Jakarta tuh ada penurunan sebesar 7,5 cm per tahunnya. Itu dari master plan ya? Dari master plan. Dan kita nggak tahu kapan penurunan itu akan berhenti gitu ya? Betul. Nah, jadi tadi ada solusi dengan membuat NCICD. Pertanyaan saya adalah apakah ada solusi lain selain NCICD? Jadi kan NCICD itu kan termasuk tahap B-nya itu pembuatan DNC wall itu. Terus yang pertanyaan kedua adalah ketika membuat DNC wall tadi, yang berada di dalam DNC wall tadi akan tertampung gitu ya? Akan diencerkan oleh lautan luas gitu. Nah itu apakah dari pihak pengembang ini sudah ada metode khusus belum untuk membuat air di dalam tanggul raksasa ini menjadi bersih? Oke. Menjawab ya. Yang pertama adalah solusi lain selain NCICD. Jadi kalau kita baca master plan-nya, jadi master plan-nya sendiri itu bisa di-download secara gratis ya, dan bisa diakses sama siapa aja sebenarnya. Jadi dalam NCICD sebenarnya ada beberapa opsi. Salah satunya kan ada yang kayak abandon North Jakarta gitu, berarti kan pergi dari situ. Nah itu ya sepengetahuan saya sih jarang sekali negara yang punya kekuatan sebesar itu untuk relokasi berapa ribuan orang dari situ. Itu bukan hal yang mudah. Lalu yang setahu saya sih itu, jadi paling satu lagi adalah abandon itu, jadi untuk membatasi pembangunan di daerah Teluk Jakarta. Dan setelah timbang-timbang ya oleh pemerintah tentunya, yang paling visible adalah membangun tembok laut ini yang NCICD. Minimal yang tahap A ya, kalau tahap B, C itu masih dalam diskusi lebih lanjut.
Lalu tadi yang kedua adalah membangun giant seawall di Teluk Jakarta. Nah, dalam master plan sendiri itu sebenarnya ada persyaratan untuk membangun giant seawall itu, saya agak lupa persentasenya. Namun mungkin sekitar 75%. Jadi 70% limbah itu harus sudah dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau yang kita sering dengar, oh ini membuat giant septic tank, saya sering dengarkan di media. Nah itu bisa terjadi kalau memang sanitasi tidak benar. Dan air dari situ ntar keluar dikeluarkan lewat pompa juga. Sudah menjawab belum ya? Atau ada yang belum terjawab tadi? Sudah. Dari pihak pengembang sendiri untuk membenarkan sanitasi Jakarta, atau sudah ada bentuknya atau sudah ada gambarannya seperti apa? Gini, jadi kalau terakhir saya ikut rapat, jadi ada instansi, saya lupa PLP ya, penyataan lingkungan pemukiman, sehingga saya itu, nah itu akan memperbaiki sistem drainase, tapi mereka juga mengakui kalau itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena membangun sistem drainase itu nggak cuma sungainya, tapi dari rumah-rumahnya juga, gitu, dari rumah-rumahnya. Nah, itu sedang diusahakan sih. Nah, saya kalau metode lebih lanjutnya mungkin teman-teman dari teknik penyehatan, teknik lingkungan itu lebih tahu. Begitu. Sudah jawab? Oh, mungkin karena sudah pernah nanya ke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman ITB, selanjutnya nanti ya, ditahan dulu. Selanjutnya saya akan beralih ke penanya online. Jadi ada beberapa audiens yang bertanya dari sesinya Jul. Jadi begini, akan saya bacakan. Yang pertama, apakah yang direncanakan pembangunan proyek nasional bangunan pantai ini hanya di ibu kota? Gimana, Jul? Halo, Jul. Oke. Dari Jul sepertinya disconnect. Selanjutnya saya akan menyapa teman-teman lain yang kebetulan saya baru dapat infonya, ada nonton bareng di Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Halo semua, terima kasih sudah bergabung di webinar series kali ini. Secepatnya pembicara akan bergabung lagi di sesi kita dan akan menjawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman di Brawijaya maupun di lain audiens yang lain dapat mengajukan pertanyaan di link Q&A yang ada, yang sudah diinfokan sebelumnya ya. Saya sudah dapat beberapa pertanyaan juga di sini di online, ada beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan. Tapi sementara sambil kita tunggu Jul dan teman-teman di ITB reconnect lagi, saya mau nyapa teman-teman dari ITS nih. Semoga mereka sudah siap dengan pertanyaannya ya. Halo. Halo teman-teman di les. Halo Mbak. Udah Halo. dengar? Ya, sudah terdengar suaranya. Ya. Di sana speaker, di sana pembicara kita juga disconnect ya? Ya. Iya. Teman-teman ada pertanyaan? Oke. Jadi langsung tanya apa nunggu Mas Jul dulu kan? Boleh kalau ada pertanyaan disampaikan satu pertanyaan dulu dari satu penanya, silakan. Nanti kita simpan, kita hold sampai Jul muncul ya. Ini yang penanyanya udah siap, Mbak? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynaldi Surya Pratama, saya dari Teknik Kelautan ITS. Saya mau bertanya kepada mbaknya. Pertanyaan saya yaitu, kan tadi pemerintah Indonesia itu bekerja sama dengan Belanda. Kenapa kok hanya dibuat tanggul saja yang hanya meninggalkan freeboard sebanyak 50 cm di tahun 2030? Sedangkan kenapa tidak langsung dibuat kincir angin saja yang sudah teruji di Belanda sehingga bermanfaat untuk pembaruan energi yang mana Indonesia itu butuh banyak energi yang terbarukan ke depannya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya karena konsultannya dari Belanda, kenapa tidak sekalian dibuat kincir angin gitu ya? Jadi sekalian bisa untuk salah satu sumber energi alternatif, gitu benar? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Boleh ditahan dulu nggak? Ditahan dulu nggak? Iya, jadi sementara pembicara kita lagi sedang troubleshooting untuk kembali online, kembali menjadi pembicara di sini. Jadi sementara itu saya tahan dulu ya, saya sudah catat pertanyaannya, saya tahan dulu. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menampilkan beberapa. Saya akan coba untuk menampilkan beberapa hal yang relevan dengan webinar kali ini. Sepertinya pembicara kita belum online lagi. Oke. Jadi untuk teman-teman audiens yang lain, jadi untuk teman-teman audiens di ITS dan semua audiens, sementara kita menunggu Dul Fiksan untuk kembali gabung ke meeting saya akan mengundang salah satu teman dari Mata Garuda, yaitu Mbak Via. Beliau nanti akan mengisi sesi ini yang ditinggalkan Mas Jul sebentar untuk menceritakan tentang next webinar yang akan diselenggarakan oleh Mata Garuda. Silakan, Mbak Via. Oke, terima kasih Mbak Rizky Mega. Yang perkenalkan semuanya, saya Via dari Mata Garuda. Sambil menunggu Zulfiksan untuk kembali on air bersama kita, mungkin saya bisa menceritakan ke teman-teman semua. Saya sadar di sini audiensnya sangat bermacam-macam. Jadi selain teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Kelautan di ITS dan juga di ITB, ada juga mahasiswa himpunan lain yang sedang nonton bareng. Tadi sudah disebutkan ada Perencanaan Wilayah Kota di Universitas Brawijaya. Kami sangat mengapresiasi antusiasmenya dan juga teman-teman Awardi LPDP yang tersebar di seluruh dunia. Ya. Nah, webinar yang sedang kita kerjakan ini bertujuan untuk menjadikan platform diseminasi ilmu pengetahuan yang telah didapat oleh para awardi LPDP. Nah, jadi jika ada teman-teman di luar sana yang mendengarkan siaran ini dan berminat untuk menjadi pembicara selanjutnya, bisa langsung menghubungi tim dari Mata Garuda. Webinar ini rencananya akan diselenggarakan setiap bulan, dan kalau bisa setiap minggu ada lebih dari satu sesi. Kami akan mengakomodasi tema dan topik dari berbagai domain, jadi tidak hanya terbatas dari topik maritim, ini hanya salah satunya, karena kita juga akan mengakomodasi topik-topik seperti dari teknologi informasi, kesehatan, ataupun domain ilmu yang lainnya.
Jadi jika teman-teman ada yang ingin berbagi pengalaman ataupun pengetahuan, bisa langsung bergabung bersama kami dan kita bisa menjadwalkan untuk sesi webinar selanjutnya. Selain itu, jika teman-teman dari himpunan mahasiswa ingin mendengarkan materi tertentu untuk dijadikan topik webinar, juga dapat menghubungi kami melalui website Mata Garuda di matagaruda.org atau langsung melakukan japri ya, komunikasi pribadi kepada Mbak Rizky Mega bisa atau saya. Seperti itu. Nah, contohnya yang akan segera kita lakukan dalam waktu dekat itu ada webinar besok terkait kerangka transparansi dan tantangan pengelolaan kebijakan iklim di Indonesia. Seperti yang sudah tampak di dalam slide, itu akan dilaksanakan besok, dan besok akan ada 4 sesi webinar yang berjalan secara bergilir. Yang pertama ada tentang iklim, itu jam 3 sore, linknya bisa dilihat di poster. Kemudian ada juga untuk managing up how millennials talents navigate in baby boomers and Gen X Kingdom. Sepertinya ini topik yang sangat menarik, bagaimana kita sebagai generasi milenial itu bisa survive di lingkungan kerja dan dunia yang saat ini sedang berada di dalam kendali baby boomers atau orang tua kita. Karena tentunya kedua generasi ini memiliki culture yang berbeda. Nah, ini juga akan terjadi besok, yaitu pukul 6 sore. Selanjutnya ada gerakan 1000 kata, ini dari kajian strategis Mata Garuda, di mana kita akan belajar untuk menulis. Pembicaranya adalah Mas Bima Yudhistira dan Pak Yudi Ardian, di mana kedua orang ini tulisannya sudah dimuat di berbagai media, baik lokal maupun internasional. Seperti itu. Nah, jika teman-teman suka menulis, maka silahkan bergabung dengan kami besok pukul 8 malam untuk mengetahui bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa menulis dan tulisan kita itu bisa ditampung di media massa. Gitu. Karena tentunya ada banyak sekali orang yang suka menulis dan bagaimana supaya tulisan kita itu stand out dan bisa menyampaikan gagasan yang ingin kita sampaikan dan juga bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, kemudian sepertinya ada satu lagi. Nah, yang terakhir untuk besok itu pukul 10 malam. Mungkin teman-teman akan berpikir, kenapa ada webinar pukul 10 malam? Siapa yang akan mendengarkan? Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa webinar ini kita sebarluaskan bukan hanya kepada audiens yang ada di Indonesia. Ada juga audiens yang menggunakan time zone Amerika atau Inggris, Australia, dan berbagai belahan dunia lainnya. Karena Hour di LPDP itu tersebar di seluruh belahan dunia. Nah, yang ini akan disampaikan oleh Galuh Ainur Rohmah, selaku Master di Urban Planning Program di TU Berlin. Nah, ini akan membahas tentang the era of smart city. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan ilmu dari pembicara kita yang satu ini, silahkan klik link tersebut bit.ly/smartcitymg pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, saya sangat mendorong nih teman-teman dari himpunan mahasiswa dimanapun berada, bahwa sesi-sesi seperti ini itu sangat baik untuk kita meluaskan pengetahuan. Jadi, karena sekarang ini kita sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di luar negeri, maka teman-teman bisa memanfaatkan platform ini dan sesi-sesi webinar ini untuk belajar dari mereka-mereka yang sudah berkesempatan tersebut. Nah, harapannya ilmu yang disampaikan nanti akan menginspirasi supaya teman-teman di sini, misalnya himpunan mahasiswa kelautan di ITS, terinspirasi untuk juga kemudian nanti mungkin 1 atau 2 tahun lagi menjadi awardee LPDP. Gitu nggak teman-teman? Ya, siap untuk menjadi awardee, the next awardee LPDP. Mungkin nanti siap, ya. Mungkin nanti Irfan suatu hari akan menjadi pembicara di platform ini. Ya, karena kita tidak selamanya di sini kan, kita hanya sementara, nanti yang teman-teman akan bergilir menjadi pembicara di sini. Seperti itu. Oke. Ya, dan selain 4 sesi ini pada hari Sabtu,
kami juga ada agenda untuk melakukan sesi webinar tentang UX dan Human Computer Interaction. Itu pembicaranya adalah PhD yang sedang meneliti tentang Human Computer Interaction di Birmingham University. Jadi kalau ada yang teman-teman yang tertarik pada bidang tersebut, bisa online pada hari Sabtu. Nanti informasinya akan kami sebarkan juga dari channel-channel publikasi kita. Seperti itu. Nah, oke, karena ITB juga masih belum menunjukkan keberadaannya, saya ulangi lagi, barangkali ada yang masih baru join. Oke, bahwa program webinar series dari Mata Garuda ini adalah program yang berlangsung secara kontinu. Jadi, brace yourself, there are more episodes coming. Untuk yang ingin menjadi pembicara, silakan kontak kami. Bisa dicatat sekarang juga kalau mau kontak via saya. Bisa di fia.fanta.india.alpha.m@matagaruda.org. Seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillah akhirnya speaker kita sudah kembali join. Saya kembalikan ke Mbak Rizky Mega. Terima kasih Mbak Rizky. Mute-nya. Terima kasih, Via. Iya, jadi sepertinya pembicara kita sedang berusaha untuk join lagi, untuk on air lagi, sambil kita tunggu ini. Saya bisa tanya ke Mbak Via nggak? Mbak Via, selain webinar ini apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mata Garuda, atau mungkin teman-teman yang lain mungkin boleh diberi pencerahan tentang apa sih Mata Garuda itu? Seperti itu. Sip, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Mbak Rizky. Ya, jadi teman-teman, Mata Garuda itu adalah organisasi alumni dan awardi LPDP. Sebentar ya Jul, sedikit. Organisasi ini mewadahi semua alumni dan awardi yang menerima beasiswa LPDP. Jadi kami setelah menerima beasiswa tersebut, sekarang mewadahi diri dalam organisasi ini untuk melakukan kontribusi kepada negeri. Kira-kira seperti itu Mbak Rizky. Oke? Without further ado, kembali ke Mbak Rizky. Terima kasih Mbak Via. Baik, sementara sekarang pembicara kita sudah hadir lagi, sudah on air lagi. Halo Jul, sudah bisa dengar saya ya? Mohon maaf sebelumnya karena ada gangguan teknis. Iya, oke, nggak masalah. Maaf, bisa tadi tolong diulang pertanyaannya? Ya, saya mengundang kembali pertanyaan dari teman-teman di ITS. Bisa diulang tadi untuk salah satu penanya yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan. Nah, ya. Silakan. Halo Mbak, dan Mas Jul juga. Pak Jul ya? Halo? Iya. Ya, saya Garuda dari Teknik ITS. Mau nanya sih, itu bisa lihat apa namanya slide yang ketiga yang apa skema A, B sama C tadi. Yang skema A, B, C, ICD tadi. Bentar ya. Saya aja, Mbak. Oke, terima kasih Jul. Untuk penanya bisa lebih dekat dan lebih keras nggak suaranya? Ya. Halo. Oke, terima kasih. Coba. Ya, silakan. Boleh lihat skema yang tadi, yang skema A, B, C dari NCICD tadi? Jul bisa dinavigasi slide-nya untuk ke skema A, B, C, dan D untuk program NCICD ya. Hai. Oke, ya silakan. Yang
belum keluar itu skemanya. Belum kelihatan, sorry Mbak. Di sini, nah ini baru sekarang. Oke. Jadi gini Mas, kan tadi kan baru jelasin lebih banyak tentang yang skema yang A ya, yang sheet pie itu yang lebih urgent. Sampai tahun 2030 ya Mas ya. Nah, pertanyaan saya seperti ini Mas, mungkin boleh dijelasin sedikit lebih lanjut tentang yang skema B sama skema C. Karena mungkin pemikiran saya seperti ini Mas, itu kan yang A kan yang lebih urgent ya, membuat beberapa tanggul-tanggul sheet pile dan sebagainya itu untuk menyelesaikan masalah yang sekarang. Tapi kenapa nggak langsung mulai pembangunan itu dari skema yang B sama yang C, di mana nanti itu dengan adanya skema B sama C itu bakal ada garis pantai baru. Nah, apabila kita sekarang membangun skema A dan kemudian dilanjutkan skema B dan skema C, apakah nanti itu cost untuk skema A itu justified? Seperti itu Mas. Jadi kan nanti yang skema B dilanjut reklamasi, skema A itu jadi tanggulnya itu nggak langsung bersentuhan dengan pantai kan? Iya betul. Ya seperti itu. Nah, ya terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa nggak langsung B dan C, terus kita harus susah bikin A seperti terlebih dahulu? Kayak gini, jadi kalau secara cost benefitnya itu tentu yang membuat adalah para stakeholder dari Bappenas dan Belanda, dan tentu saya tidak ikut dan tidak ada kurang mengetahui hitung-hitungannya. Namun begini, yang jelas BC itu akan jauh lebih mahal. Mengapa? Ya bayangkan aja kalau dia bangun di laut, berarti dia setinggi apa strukturnya? Kalau yang A aja udah plus 4,8, lalu kalau yang B misal dipatok di pas plus 4,8 dan terus turun ke bawah sampai ke laut, itu akan jauh lebih besar dan udah seperti reklamasi sendiri gitu. Yang A ini memang sifatnya adalah short term solution. Jadi akan setelah seperti yang saya bilang itu paling tidak tahannya sampai 2030 yang paling optimal, dan kalau dipaksakan bisa sampai 2050. Dan urgentnya kenapa di sana? Seperti kita ketahui di sepanjang pesisir Jakarta ini banyak sekali pembangunan. Bisa tadi seperti yang sudah saya sebutkan seperti Jaya Ancol, lalu perumahan, lalu ada PLTU dan sebagainya. Jadi saya kira hitung-hitungannya adalah terjustify dari situ. Jadi dari aset-aset yang ada di sepanjang pantai, walaupun baik milik negara maupun milik privat. Kira-kira terjawab nggak ya? Kira-kira B sama C itu rencananya di master plan-nya itu tahun berapa ya? Yang A itu direncanakan selesai tahun 2020 seingat saya, dan setelah itu baru dibangun yang B dan C. Nah, B dan C itu sejauh ini masih dalam tahap diskusi ulang gitu. Jadi sudah beberapa kali pertemuan yang membahas ulang ini sebenarnya B dan C itu visible nggak sih, apa memang benar dia bisa menyelesaikan permasalahan Jakarta. Nah, jadi kalau untuk kapan B dan C tepat akan dibangun, saya sendiri kurang tahu, tapi yang pasti dia setelah yang A, yaitu setelah tahun 2020. Dan sekarang ini keadaannya udah mulai reklamasi itu di luar ini kan, di Teluk Jakarta, berarti itu dia di luarnya yang A itu. Perlu jelaskan dulu ya, sebenarnya reklamasi itu tidak baik NCICD itu bukan reklamasi. Pertama seperti itu. Jadi NCICD itu sifatnya adalah menyesuaikan diri dengan reklamasi. Jadi kalau reklamasi bentuk seperti apa, maka tanggul NCICD seperti apa. Nah, ya seperti kita ketahui untuk sekarang ini reklamasi sedang di stop ya untuk beberapa pulau. Jadi itu jelas akan mempengaruhi yang B dan C. Tadi pertanyaan maaf yang lebih detail. Enggak seperti ini kan, jadi kan kita cuman ininya bingungnya itu kalau misalnya kita
bikin yang A dulu dan selanjutnya itu yang B sama C itu dilanjutkan, itu kan ya takutnya kurang cost efektif. Dan dimana sekarang kan udah ada mulai proses reklamasi gitu kan, yang sekarang dihentikan. Tapi mungkin nggak kalau misalnya itu reklamasinya itu dilanjutkan dulu, itu juga offer sedikit protection gitu untuk yang keadaan darat sekarang, sementara yang B sama yang C itu langsung dilanjutkan. Kalau gitu kan kita nggak usah nanti pas sudah mungkin 2030 2040 itu yang A ini tidak ada tapi langsung yang B sama yang C. Soalnya kalau misalnya yang A ada itu kan jadi kita akhirnya punya tanggul yang nantinya tidak berfungsi gitu. Oh, ini kalau yang kita langsung B dan C misalnya ya. Ini kalau bayangan saya adalah B dan C itu saya kira akan jauh lebih lama untuk dibuat karena di laut teknik konstruksi lebih susah, volumenya lebih besar, dan bisa jadi sudah terlambat untuk melindungi pesisir Jakarta. Kira-kira seperti itu kalau dari saya. Makanya yang dibangun pertama adalah A dulu, dan bisa jadi di BC ini belum tentu jadi. BC ini emang belum fix banget ya. Kenapa? Halo? Yang BC ini berarti masih nunggu nanti pengaruhnya dari A seperti apa dan visible atau enggak dan sebagainya gitu ya. Berarti memang belum, masih dalam tahap diskusi pengembangan. Ya, betul. Itu seperti saya katakan tadi. Oke, makasih Mas. Iya, untuk teman-teman ITS, terima kasih ya pertanyaannya. Sekarang saya mau beralih ke pertanyaan dari audiens lain yang disampaikan melalui halaman Q&A yang ada di sini. Oke, jadi Jul, ini ada pertanyaan menarik. Jadi seperti ini, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, disebutkan bahwa sempadan pantai minimal 100 meter. Di pantai utara Jakarta, terdapat apartemen atau hotel-hotel tinggi yang jaraknya kurang dari 100 meter. Apabila penanya ini mengukur dari Google Maps, jarak bangunan tersebut itu bahkan kurang dari 50 meter. Kira-kira menurut Jul gimana menanggapi keadaan seperti ini? Apakah program NCICD ini tetap dibangun untuk mengurangi abrasi dari gelombang laut, dan apabila tetap dibangun tanggul atau bangunan pantai yang akan dibangun, apakah mungkin terjadi hal yang sama, pembangunan gedung tinggi atau apartemen di sepanjang pantai utara Jakarta gitu? Silakan. Maaf, tadi sebenarnya yang bagian apartemennya agak terpotong. Jadi apartemennya itu dibangun di pinggir pantai, tapi ada tanggul atau gimana? Iya. Kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan sempadan pantai minimal 100 meter. Nah, kalau misalnya penanya ini mengukur dari Google Map, jarak bangunan tersebut itu bahkan kurang dari 50 meter. Oke. Gimana? Ya, kalau yang masalah dia dibangun kurang dari 100 meter, itu tentunya bukan kuasa dari yang saya. Misalnya emang kalau sudah seperti itu ya mau diapakan lagi. Kalau emang dia terbukti melanggar ya berarti harus tindakan, bukan urusan yang bagian tanggul ya. Cuma begini, kalau tanggul itu harusnya memang dibangunnya di titik-titik di mana dia akan menghalau air laut. Jadi bisa dia agak masuk gitu, kayak yang tadi saya tunjukkan, dia di belakang Pantai Mutiara kan. Itu jadi memang itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa gitu. Jadi memang ya adaptif lah kalau tanggul. Kalau memang ada peraturan seperti itu ya kita ngikut. Ya itu sih pertanyaan saya, mudah-mudahan cukup menjawab saya agak banyak. Bukan programnya yang adaptif kan ya, tapi memang apabila memang ada pelanggaran terhadap bangunan-bangunan yang dibangun kurang dari 100 meter untuk sempadan pantai bisa ditindak gitu ya. Oke.
Nah, itu saya kurang tahu. Itu tergantung yang mengeluarkan izin sih. Ya, mohon maaf. Kembali lagi ke stakeholder ya. Saya kurang menguasai. Heeh. Tapi kalau tanggul dibuatnya memang adaptif. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini menarik berhubungan dengan izin yang tadi disampaikan oleh Jul. Jadi sejauh ini bagaimana sih dukungan atau support Pemda setempat atau pemerintah untuk program NCICD ini? Kalau Pemda, tentunya DKI Jakarta, saya kira cukup suportif ya. Jadi kalau ada pembahasan, mereka selalu pembahasan bersama ya, rapat koordinasi, mereka datang, dan terutama dari Dinas Air. Dan kalau misalnya ada daerah-daerah yang kira-kira nih bakal rawan saat terjadi reklamasi, mereka juga ikut, gitu lah. Ada wali kota, gitu. Jadi saya kira Pemda cukup suportif, tapi kalau yang di luar Jakarta, ini Tangerang dan Bekasi. Nah, itu sejauh ini saya kira tidak sesuportif yang dari Jakarta. Jadi bukan berarti mereka menentang, tapi aktifnya gitu agak kurang sebenarnya. Apa mungkin itu terkait dengan kurangnya sosialisasi ke Pemda-Pemda di luar DKI Jakarta? Bisa jadi, tapi kalau persisnya saya kurang paham. Oke. Pertanyaan terakhir ini dari teman-teman. Untuk program ini, apakah semua stakeholders dari engineering, contractors, fabricator sudah mampu 100% dalam negeri? Misal untuk tanggul menggunakan kapal bridging atau alat berat lainnya. Iya, gimana? Untuk engineering, saya kira ini kan kami dari, kalau saya sendiri perannya adalah dari konsultan yang membantu pihak Balai Besar Wilayah Sungai. Itu, jadi kalau untuk engineering bagian detailnya kita, cuma kalau untuk master plan-nya memang mayoritas masih Belanda, dari Belanda. Jadi saya kira nggak terlalu banyak engineering pihak ahli-ahli lokal yang terlibat dalam situ. Nah, kalau secara konstruksi, yang menarik adalah nih, balai ini cukup mempertimbangkan added value buat negeri sendiri. Misalnya ya, yang dipakai untuk turap itu kita memakai tiang beton. Padahal kalau secara kepraktisan itu sebenarnya gampang, tinggal dipancang, lalu kalau kurang panjang dilas, habis itu dipasang atau di protection untuk mengurangi korosi. Kalau beton justru malah lebih berat, konstruksinya juga agak lebih susah kalau untuk untuk bagian sungai seperti itu. Namun waktu itu ada pembahasan di mana diketahui kalau baja itu sebagian besar kita masih impor dari Cina. Jadi yang kayak dari Krakatau Steel seperti itu mayoritas masih menggunakan bahan baku dari Cina. Jadi kalau di situ jelas dong kita kurang nilai lokalnya. Sementara kalau beton banyak banget yang bisa saya bisa nyebutin nama-nama kontraktor gitu. Dan jadi bisa dilihat di situ kalau proyek ini pun punya nilai Indonesianya gitu, terutama dari segi konstruksinya. Oke. Sepertinya cukup untuk pertanyaan dari audiens. Saya juga akan menutup sesi presentasi dan tanya jawab ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Saudara Julfiksan telah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk sharing knowledge dengan semua audiens yang ada di sini. Sebelum saya tutup, saya akan wrapping up materi hari ini, yaitu bangunan pantai
berperan penting untuk memberikan perlindungan pada ibu kota negara kita. Banjir tahunan di Jakarta juga salah satunya dapat disebabkan oleh banjir rob yang terjadi akibat absennya bangunan pantai yang melindungi daerah pantai di utara Jakarta. Kekuatan dan keandalan struktur bangunan pantai menjadi penentu fungsi bangunan pantai sebagai pelindung. Dan semoga kedepannya support pemerintah dan investor dalam negeri untuk mengenapkan program NCICD sebagai pelindung ibu kota ini semakin besar sehingga tujuan program untuk melindungi ibu kota negara dapat tercapai. Baik, setelah ini saya ucapkan dulu terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton bareng atau menyimak bersama-sama di ITS. Halo teman-teman, terima kasih banyak untuk Irfan dan teman-temannya. Mbak. Ya, ya, ada yang mau disampaikan, Gali? Kira-kira kalau kita mau tanya satu pertanyaan lagi gimana? Nanti bisa disampaikan lewat laman Q&A atau disampaikan langsung ke pembicara ya. Sementara ini saya sudahi dulu sesi untuk tanya jawab. Mohon maaf. Terima kasih ya sudah bergabung di webinar kali ini. Saya beralih ke yang Geraldi dan teman-teman di ITB. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Juga untuk audiens lain di teman-teman di Universitas Brawijaya maupun audiens lain yang sudah bergabung di webinar series kali ini, terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan ke Mbak Fia sebagai PIC kita malam hari ini. Terima kasih Mbak Fia. Dan terima kasih juga tentunya, baik. Dan terima kasih juga tentunya untuk Mata Garuda yang sudah menyelenggarakan acara ini sebagai programnya. Oke, baik. Saya sudahi webinar kali ini. Terima kasih untuk semuanya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.